Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram, bab tentang iddah dan ihdad ya. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai hadis nomor 6 ya, kalau tidak keliru ya. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan bab ini mulai dari hadis nomor 7 ya. Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab atau ada aplikasi ya Kitab Bulughul Maram, silakan dibuka hadis nomor 7 bab tentang iddah dan ihdad. Baik, kami bacakan hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qol. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, tuliqat khalati, bibiku dicerai. Tuliqat dicerai, khalati bibiku ya. Bibi dari pihak ibu ya, dari jalur ibu itu khalah. Kalau dari pihak bapak ammah ya. Jadi ini berarti bibinya Jabir dari jalur ibunya dicerai oleh suaminya. Fa aradat an tajudda nakhlaha, dan beliau mau ya, memetik pohon buah kurma ya. Antajudda nakhlaha. Jadi pohon kurmanya sudah banyak berbuah dan sudah matang, mau dipetik oleh bibinya. Mau keluar rumah gitu ya, ke kebun untuk memetik buah kurma. Fajazaroha rajulun an takhruja. Lalu ada seorang laki-laki melarang bibiku untuk keluar rumah karena baru ditalak. Nah, ditalak yang dimaksud di sini tolak bain ya, ditolak 3. Tolak bain. Nah, maka kemudian fa'atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Bibiku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang boleh atau tidak keluar untuk memetik buah kurma di kebunnya. Faqala, lalu Nabi berkata, bala, ya boleh kata Nabi. Juddi nakhlaki, ya petiklah buah kurmamu, fa innaki asa an tasaddaqi au taf'ali ma'rufa. Karena sesungguhnya engkau dengan memetik buah kurmamu itu bisa jadi engkau bersedekah atau engkau melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Hadis rawahu Muslim. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang ke-7 ya. Apa kesimpulan yang kita bisa ambil dari hadis ini? Nah, di antara kesimpulan pentingnya Bapak Ibu, ya, hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang dicerai talak bain tadi ya, dicerai talak 3. Masih ingat berapa masa iddahnya, masa tunggunya? Berapa? Wanita yang dicerai talak 3, masa tunggunya berapa lama? Berapa? 3 kali suci. Salah satu kuru ya, 3 kali suci. Atau gampangnya, atau 3 kali haid ya. 3 kali haid ya, kira-kira kalau normal 3 bulan lah ya, kalau normal. Nah, itu masa iddah, masa tunggu seorang wanita yang dicerai talak 3 oleh si suaminya.
Nah, hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang dicerai oleh suaminya dan ini merupakan talak 3 boleh ya, keluar dari rumahnya karena ada kebutuhan di siang hari boleh. Tadi untuk memetik buah kurma, untuk belanja dan seterusnya itu boleh. Nah, ini dalilnya ya, bibinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi boleh keluar ya. Walaupun ada memang sebagian ulama yang berpendapat berbeda. Seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah beliau berpandangan anna al-mu'taddah al-ba'ina la takhruju lailan wala nahara. Ya, sesungguhnya wanita yang sedang dalam masa iddah karena ditalak 3, tolak bain, dia tidak boleh keluar di malam hari atau di siang hari. Nah, tetapi pandangan Syekhul Islam, pandangan Abu Hanifah ini bertentangan dengan dalil yang kita bahas ini. Nah, oleh karenanya tidak perlu diikuti ya kalau ada pandangan seorang ulama yang bertentangan dengan dalil. Maka yang betul apa? Yang as-shawab al-awwal wa huwa annalaha al-khuruj. Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama bahwa wanita yang ditalak bain boleh keluar rumah haitsu sya'at. Terserah dia mau keluar kemana saja boleh. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, ya, hadis ini menunjukkan anjuran untuk bersedekah bagi siapa saja yang memanen ya, buah-buahan dari pohon miliknya. Kalau di Arab sana kurma biasa dimiliki oleh masyarakat pohon kurma. Kalau di kita rambutan, mangga, pisang, nangka dan lain-lain ya. Maka berdasarkan hadis ini, tadi kan Rasul antasaddaqi. Nah, engkau bersedekah. Nah, maka Bapak Ibu kalau kita punya pohon buah-buahan lalu kita panen, dianjurkan untuk bersedekah ya kepada ya setidak-tidaknya tetangga, ya keluarga. Sebelum kita jual seluruhnya, bersedekahlah kepada orang-orang yang dekat ya, keluarga atau tetangga yang ada di dekat kita. Yaitu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian ya, kesimpulan terakhir istihbabu at-ta'rid li sahibin nakhl awi az-zar'i bi fi'lil khairi wat tadhkir bil ma'ruf wal bir. Nah, hampir sama dengan kesimpulan kedua ya. Kalau kesimpulan kedua titik tekannya pada orang yang punya pohon, yang panen itu. Kalau yang ketiga ini kesimpulannya orang lain boleh gitu mengingatkan orang yang panen supaya berbuat baik, berbuat ma'ruf, diingatkan sebagaimana Nabi mengingatkan bibi dari Jabir bin Abdullah tadi. Itu boleh kita ngingetin gitu. Kita punya tetangga, dia punya pohon rambutan lagi panen. Nah, kita ingetin, Pak, jangan lupa sedekah sama orang. Nah, itu boleh. Ya, kita ingatkan. Kalau dia itu terserah, itu tafsirnya dia gitu ya. Tapi kita ini bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau hasilnya panen masam semua. Lah hasil panennya masam gitu ya, rambutannya nggak enak. Iya, bahkan sampai misalnya hasilnya nggak enak sekalipun, kan sama-sama kita makan, orang lain pun kita kasih. Nah, soal apakah yang dikasih itu mau makan atau tidak kan udah urusan dia kan gitu. Tapi jangan gini, ada pohon rambutan dua, yang satu manis, yang satu masem. Yang disodakenya yang masem
Nah, kalau gitu berarti yang di kan lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian suka. Jadi kalau mau sedekah tentu yang terbaik. Tapi kalau adanya cuma satu pohon, buahnya masam, ya sudah, kita tetap sedekah gitu. Gitu. Atau kita terangkan dari awal ya. Ini saya panen rambutan di depan rumah tapi masem. Ini ada, kalau mau ambil, kalau enggak ya tak bawa pulang lagi kan gitu. Ya itu diterangkan ya. Tapi tadi kalau punya yang satu masem, yang satu manis, sedekahkanlah yang manis. Ya ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, diantara beberapa kesimpulan penting dari hadis nomor 7. Nah sekarang hadis nomor 8 ya. An Purai'ata binti Malikin anna zawjaha kharaja fi talabi a'budin lahu faqataluhu. Dari Purai'ah bintu Malik, beliau cerita bahwa suaminya keluar rumah untuk mencari budak-budak yang lari. Jadi suami dari Purai'ah ini punya beberapa hamba sahaya budak, tapi kabur, lari, dicari. Nah, ternyata pada saat dicari, karena mereka banyak, kan budak-budak, abud itu jamak dari kata abdun ya. Faqataluhu, mereka membunuh tuannya sendiri, dibunuh suami dari Purai'ah ini. Nah, mungkin budaknya katakan 5 orang, tuannya sendiri kan nyari-nyari, budaknya lari kemana, dikejar-kejar, ketemu, katakan 5 lawan 1, kalahkan yang 1, dibunuh oleh budak. Meninggallah suami dari Purai'ah ini. Qalat, lalu beliau berkata, fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arji'a ila ahli. Lalu aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah boleh dia pulang kembali ke keluarganya? Kan suaminya sudah meninggal. Boleh enggak pulang kembali ke keluarganya, keluarga si Purai'ah ini? Fa inna zauji lam yatruk li maskanan yamlikuhu wala nafaqatan. Dan suamiku ini tidak meninggalkan rumah yang dia punya. Jadi nggak punya rumah, belum punya rumah sendiri. Nah, kalau gitu terus di mana? Ya bisa jadi tinggal di rumah keluarga besarnya, suami dari Purai'ah ini. Jadi bukan rumah milik suaminya sendiri, dan juga tidak ada nafkah yang ditinggalkan ketika meninggal itu. Ya kecuali budaknya yang lari tadi. Rasul jawab, pertanyaannya masih ingat tadi ya, boleh enggak saya pulang ke rumah keluarga saya karena suami saya nggak punya rumah, belum punya rumah sendiri yang dia punya. Kata Nabi, na'am, iya boleh. Falamma kuntu fil hujrati nadani. Tapi kata Purai'ah, ketika aku berada di kamar yang dimaksud di kamar siapa? Ada sebagian keterangan di kamar waktu itu beliau lagi main ke rumah salah satu istri Nabi. Jadi silaturahim, lagi ngobrol dengan salah satu istri Nabi di kamarnya. Rasul memanggilku, kata Purai'ah, nadani faqala umkusi fi baitiki hatta yablughal kitabu ajalah. Tinggallah engkau di rumahmu. Di rumahmu itu rumah siapa? Kan dia nggak punya rumah. Di rumah tempat dia tinggal bersama suaminya. Walaupun mungkin itu bukan rumah suaminya, bukan rumah suaminya. Tinggal dulu di situ. Nah, Rasul meralat fatwanya.
Awalnya boleh, kemudian diralat. Itu ijtihad dari Nabi, silahkan pulang ke rumah keluargamu. Setelah itu Rasul mungkin merasa belum ada wahyu dari Allah Ta'ala, tunggu dulu ya. Kata Rasul, kamu tinggal dulu di rumahmu sampai ada datang keterangan atau keputusan dari Allah ya, sampai datang. Qalat, lalu aku berkata kepada Nabi, fa'tadadtu fihi, akhirnya Qurayyah berkata, fa'tadadtu fihi arba'ata asyhurin wa asyra. Maka aku pun menunggu masa iddahku di rumah tempat tinggal bersama suaminya selama 4 bulan 10 hari karena meninggal ya. Qalat, lalu ya, beliau berkata, faqada bihi ba'da dzalika Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Dan Utsman bin Affan pun akhirnya memutuskan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tinggal dulu di rumahnya selama 4 bulan 10 hari, yaitu ketika Utsman jadi khalifah. Rasul wafat, diganti Abu Bakar, diganti Umar, diganti Utsman. Ketika Utsman jadi khalifah, ada kasus yang hampir mirip, hampir sama. Lalu Utsman mau memutuskan. Nah, sebelum keputusan itu ditetapkan, Utsman tanya sama Qurai'ah bintu Malik. Karena Qurai'ah adalah orang yang pernah mengalami ya, kejadian yang sama dengan apa yang dialami oleh masyarakat ketika Utsman menjadi khalifah. Nah, akhirnya Qurai'ah cerita bahwa Nabi dulu keputusannya wanita yang ditinggal mati suaminya tinggal dulu di rumahnya menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Nah ini, dan Utsman akhirnya menerima informasi itu, langsung memutuskan seperti yang diputuskan oleh Nabi kepada Qurai'ah. Hadis rawahu Ahmad, dan imam yang 4 disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Imam Az-Zuhli, dan Ibnu Hibban, dan Imam Al-Hakim, dan yang lainnya. Jadi ini hadis disahihkan oleh para ulama hadis ya. Meskipun ada yang mendhaifkan hadis ini, yaitu Ibnu Hazm. Katanya ada seorang perawi di dalam hadis ini namanya Zainab. Nah, namanya Zainab. Dia ini nggak dikenal menurut pandangan Ibnu Hazm, seorang ulama mazhab Az-Zahiriyah. Ya. Mazhab Zahiriyah ini cukup terkenal ya. Yang kita kenal kan ada 4 mazhab. Mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah atau Hambali ya. Itu yang diterima ya, di seluruh kaum muslimin ya, di seluruh negeri, keempat mazhab ini. Nah, ada juga sebenarnya mazhab Az-Zahiri, di antara tokoh pentingnya Daud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm ini. Beliau menulis kitab penting ya, sebagai acuan mazhab Az-Zahiri, judulnya Al-Muhalla bil Athar. Ada mungkin sekitar 12 jilid ya kitabnya ini. Kitab besar mazhab Az-Zahiri. Nah, Ibnu Hazm berpandangan ini hadis majhul. Ada yang majhul perawinya, namanya Zainab, la tu'raf, tidak dikenal. Nah, akan tetapi dikritik oleh para ulama lain yang mensahihkan, terutama bahwa Zainab yang dikira majhul, tidak dikenal itu sebenarnya ya dia dikenal. Dia adalah istri dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, Abu Sa'id sendiri adalah saudara kandung dari Qurai'ah. Jadi Qurai'ah bintu Malik itu saudara kandung dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah,
Itu. Maka istrinya Abu Sa'id namanya Zainab tentu tahu ya, cerita ini, lalu beliau salah satu perawi hadis ini. Nah, jadi terbantahkanlah tuduhan Ibnu Hazm bahwa Zainab itu tidak dikenal. Beliau dikenal. Beliau adalah istri Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka dengan demikian hadis ini sahih ya. Lalu apa Bapak Ibu dan jamaah sekalian kesimpulan yang ada pada hadis ini? Kesimpulan pertama, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya menunggu di rumah suaminya atau di rumah di mana dia tinggal bersama suami. Jangan keluar dulu. Itu sampai selesai masa iddah. Nah, jadi maksudnya al-manzilul ladzi mata zawjuha wa hiya sakinatun fi. Nah, dia tinggallah dulu di rumah yang dimana suaminya meninggal dunia dan dia tinggal di situ. Itu. Jadi jangan keluar dulu. Misalnya ngontrak, ya, rumahnya ngontrak. Suaminya meninggal. Maka tinggal dulu di situ. Di rumah kontrakannya, jangan pindah dulu gitu. Sampai selesai masa iddah 4 bulan 10 hari. Kecuali jika pas suaminya meninggal 5 hari kemudian kontrakan habis. Nah, kontrakan habis dan yang punya kontrakan nggak peduli gitu ya. Pokoknya tanggal sekian harus pergi. Nah, itu udah uzur kalau itu. Nah, tapi kalau yang punya kontrakan ngerti, harusnya beri kesempatan. Tunggu sampai 4 bulan 10 hari. Nah, kan sodakoh gitu ya. Baru nanti kalau disuruh keluar pindah, nah sudah selesai 4 bulan 10 hari. Tapi kalau yang punya kontrakan nggak tahu ilmu, ya udah pokoknya keluar. Nah, itu terpaksa kalau itu ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Atau tinggalnya di rumah orang tua mertua si suaminya, sementara di situ banyak saudaranya juga tinggal di situ. Ya, yang andai kata ada iparnya, nah itu lebih bahaya lagi. Misalnya ada iparnya, kemudian dia tidak nyaman gitu ya, tinggal di situ. Nah itu uzur juga dibolehkan, dia pindah walaupun belum 4 bulan 10 hari. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian karena ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, tinggallah dia di rumah tersebut ya, baik itu rumah suaminya sendiri atau bukan rumahnya, mungkin rumah orang tuanya kalau di zaman sekarang, atau rumah kontrakan, tetap tinggal di tempat itu sampai selesai masa iddah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan ya, tidak harus tinggal di rumah tempat tinggal sebelumnya ketika masa iddah 4 bulan 10 hari karena ditinggal oleh suaminya. Nah, jadi boleh saja seorang wanita ketika suaminya meninggal dunia, besoknya dia langsung pindah. Itu boleh. Nah, haitsu sya'at, terserah dia mau tinggal di mana. Nah, ini pendapat berdasarkan riwayat dari Ali, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan hadisnya dalam kitab Al-Musannaf yang disusun oleh Abdul Razak rahimahullah. Nah, dengan sanad-sanad yang sahih gitu. Nah, mereka mengatakan jadi tempat tinggal itu ya diizinkan atau harus seorang istri bertempat tinggal di rumah suaminya atau di rumah dia tinggal bersama suaminya sampai habis masa iddahnya. Di dalam Al-Quran itu hanya untuk seorang istri
yang dicerai, cerai hidup. Gitu. Wa amma al-mutawaffa anha, adapun seorang wanita yang suaminya meninggal dunia, fa innallaha ta'ala amaraha bil i'tidad arba'ata asyri wa asra duna at-ta'arrud li dzikri makanin muayyan. Nah, sementara wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh dia untuk menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari tanpa ada disebut tinggal di tempat tertentu, tidak ada gitu. Kalau kasusnya suaminya meninggal, tapi masa iddahnya memang 4 bulan 10 hari, tapi tidak harus tinggal. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 240 ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul ghaira ikhraj. Dan orang-orang yang mau mati di antara kalian lalu meninggalkan istri-istri, maka ya berwasiatlah kepada istri-istri mereka untuk diberi nafkah selama 1 tahun dan ghaira ikhraj, dan tidak dikeluarkan dari rumah. Jadi tinggal di rumah itu diberi nafkah selama 1 tahun. Nah, tetapi para ulama mengatakan ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 240 dinasakh oleh ayat berikutnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi ya, bahwa wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyrin wa asyra. Mereka menunggu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Itu Bapak Ibu dan sekalian, jadi bukan 1 tahun. 4 bulan 10 hari. Setelah itu dia bebas ya, mau tinggal di mana saja boleh. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi hanya 4 bulan 10 hari, kecuali jika si wanita itu punya anak. Nah, anaknya masih kecil-kecil, suaminya meninggal. Kalau suaminya meninggal, warisan turun ke siapa? Ke anak. Nah, ke anak. Nah, maka dia boleh tetap tinggal di rumah tersebut walaupun mungkin diusir oleh keluarga si suaminya. Tapi dia boleh beralasan, ini saya menjaga anak-anak saya karena ini hak waris anak. Dan itu benar pernah terjadi Bapak Ibu ya. Jadi ada seorang ibu waktu ditinggal mati oleh suaminya, punya anak 4, masih kecil-kecil. Paling besar SD kelas 3 ya, paling nomor 1, nomor 3, 4 masih kecil. Ketika suaminya meninggal dunia, nah keluarga besar si suami ini ingin supaya dia meninggalkan rumah tersebut, karena ini milik, memang tanahnya, rumahnya itu milik suami. Ketika nikah itu si suaminya emang udah punya rumah, jadi isinya diboyong ke rumah yang memang sudah punya, udah dibangun rumah itu. Nah, keluarganya memahami itu hak waris keluarga. Nah, tapi faktanya punya anak 4. Nah, si ibu ini berani mempertahankan. Nah, saya tetap, si ibu itu dapat warisan nggak dari suaminya? Berapa? 1/8 karena punya anak. Memang kalau dihitung dia secara pribadi, mungkin diganti uang dari total harga warisan suruh pergi bisa. Coba kan anaknya. Nah, ini anak-anak saya masih kecil, siapa yang mau melihara? Siapa yang membesarkan? Dan rumah ini beserta tanahnya adalah juga hak waris anak dari bapaknya. Akhirnya si ibu itu bertahan, alhamdulillah sampai terus besar anak-anaknya, dia tetap bertahan dan sampai wafat di rumah tersebut. Nah itu ya, kalau punya anak
bisa seorang istri mempertahankan tadi hak waris anaknya. Ya. Andai kata dia pergi sama anaknya, kira-kira anaknya dapat warisan nggak? Mungkin nggak juga, direbut gitu kan? Kan suruh pergi. Wong anaknya masih kecil-kecil kan? Bisa jadi keluarga besar dari suaminya merasa punya hak. Nah itu ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau si istri itu memang punya anak, boleh dia bertahan di situ sampai anaknya besar. Jadi itu diantara kesimpulan penting dari hadis ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, selain dia ada masa iddah, juga ada masa ihdad. Masa ihdad. Masa iddah dan masa ihdad itu sama atau tidak? Ihdad, masih ingat ihdad? Masa berkabung. Nah, masa berkabung dan masa tunggu itu sama atau tidak? Di mana bedanya? Berkabung berapa hari? 3 hari. Kalau masa iddah 4 bulan 10 hari. Setuju semua dengan ini? Ini ujian ya, soal dari pelajaran kemarin. Ayo, masa iddah 4 bulan 10 hari. Kalau masa ihdad berapa lama? Berarti antum ralat. Tadi antum bilang 3. Oh enggak. Sama. Ya, yang betul jawabannya sama. Masa ihdad sama masa iddah itu sama. Yang tidak boleh lebih dari 3 hari apa coba? Selain suami. Jadi kalau ada orang lain meninggal dunia, mungkin kakaknya, pamannya, bapaknya, adiknya, tetangganya meninggal dunia, seorang wanita boleh ikut berkabung tapi maksimal 3 hari itu. Nah, itu yang 3 hari itu kalau orang lain, tapi itu pun sifatnya boleh, bukan harus. Artinya kalau ada misalnya pamannya meninggal dunia, lalu si wanita ini tidak berkabung, biasa aja, boleh atau tidak? Boleh. Itu bukan suatu keharusan. Tapi kalau ikut berempati, berkabung, boleh juga, tapi maksimal 3 hari. Artinya semasa berkabung ya tidak bersenang-senang, tidak pakai minyak wangi, tidak jalan-jalan pelesiran dan seterusnya, itu boleh. Tapi tidak harus ya. Nah kalau suami sendiri meninggal dunia, baru sebulan suaminya meninggal, diajak jalan-jalan, yuk kita healing ke mana, Boyolali atau ke mana gitu ya, misalnya diajak jalan-jalan sama ibu-ibu yang lain, ben uripmu senang, orang nelongso terus mikirin suaminya yang meninggal kan gitu, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh, karena sedang dalam masa ihdad, tunggu sampai selesai 4 bulan 10 hari. Nah ini Bapak Ibu ya dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah hadis ini menurut sebagian ulama menunjukkan wanita yang sedang dalam masa ihdad ditinggal mati oleh suaminya itu boleh keluar rumah ya, naharon min manziliha idah tajat ila zalika, boleh keluar rumah di siang hari dari rumahnya keluar ya, jika hal itu memang dibutuhkan gitu. Mana dalilnya kalau wanita sedang dalam masa ihdad itu boleh keluar rumah walaupun belum tuntas 4 bulan 10 hari. Dalilnya ini hadis Uraiyah ini. Bukan, yang meti kurma lain lagi. Kalau itu tadi bibinya Jabir. Kalau Uraiyah ini saudara kandung dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beda orangnya. Yang tadi kan hadis pertama, ini hadis kedua.
Beda. Yang pertama siapa namanya? Tidak diterangkan ya. Bibi dari Jabir bin Abdullah. Nah, kalau yang ini namanya Purai'ah bintu Malik. Nah, Purai'ah bintu Malik. Nah, sementara yang bibi dari Jabir tidak disebutkan namanya yang jelas siapa ya. Jadi mana bukti bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya kan ada dua keharusan. Kalau dicerai hanya ada satu yang wajib dilakukan oleh wanita itu. Apa kalau dicerai? Iddah, hanya masa iddah. Tapi kalau ditinggal mati selain iddah ada ihdan. Itu ada dua hal. Apa? Oh. Iddatun sama ihdadun. Itu kalau di wakaf mungkin hampir mirip ya, tapi nah, iddatun itu masa tunggu, kalau ihdadun masa berkabung. Nah, ya maaf. Soalnya ada papan tulis naik turunnya yang capek. Naik berdiri duduknya itu ya. Akhirnya jadi nggak kepake itu ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Ya ini penting ya, membedakan antara iddah dengan ihdadun ya, ihdadun. Boleh keluar. Buktinya Purai'ah datang ke Nabi. Ya atau tidak? Kan dia tadi datang sama Nabi, tanya. Nah, kan berarti beliau keluar rumahnya menuju rumah Nabi untuk bertanya. Ada kebutuhan. Nah, itu. Maka para ulama, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, menjelaskan keluar rumahnya seorang wanita yang ditinggal mati suaminya di waktu masa ihdad itu ada dua hukumnya. Saya ulangi, kata para ulama, hukum keluar rumah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berarti di masa ihdad itu ada dua. Yang pertama khurujun jaizun, ya, keluar rumah yang dibolehkan ya, ketika memang ada kebutuhan seperti tadi mau bertanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau untuk kerja kemarin yang ditanyakan Basi itu ya, untuk berobat, belajar, hadir ke majelis ilmu itu termasuk hajat, dibolehkan ya. Nyumbang manten. Nah, nanti ada keterangannya. Nah, itu ya. Adapun yang kedua hukumnya mamnu', khurujun mamnu'un. Wa huwa ma laisa li hajatin wala darurah. Yaitu keluar rumah ya, tidak darurat dan tidak begitu dibutuhkan. Contoh apa? Disebutkan mithlu khurujiha lin nuzhati aw li huduri ursin aw li ajlil umrah. Contohnya keluar untuk jalan-jalan, itu ke mall misalnya atau ke tempat wisata, itu nggak boleh. Atau untuk menghadiri pernikahan, nah itu termasuk nggak boleh. Itu hudur urs itu nggak boleh. Jadi kalau ada undangan pamit, gitu, maaf saya belum bisa keluar. Apalagi kalau menghadiri undangan kira-kira bersolek atau tidak kira-kira? Pasti bersolek gitu. Gak mungkin gak bersolek. Pasti pakai baju bagus, pasti wangi dan seterusnya. Kan gak berani dia kalau gak begitu. Nah makanya tidak boleh ibu-ibu yang ditinggal mati suaminya selama masa berkabung
itu tidak boleh menghadiri pernikahan, atau termasuk li ajlil umroh, untuk umroh pun enggak boleh. Berarti nah, kalau takziah bagaimana? Nah, itu juga sebaiknya dihindari dulu ya. Umroh kan juga sunnah, takziah juga sunnah. Kan tidak darurat itu, tidak mendesak. Nah, tidak mendesak maka dianjurkan untuk tidak dilakukan selama masa berkabung. Kecuali mungkin kerabat dekatnya ya, kerabat dekatnya. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Dan yang terakhir ya, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama ala jawazi qabuli khobaril wahidi wal amali bih. Nah, ini kaidah dalam ilmu hadis ya. Jadi hadis ini para ulama menjadikan dalil boleh kita menerima informasi dari seorang, dari hanya satu orang, lalu kita mengamalkan hadis tersebut. Misalnya ada hadis yang menyampaikan cuma satu orang, nggak ada yang tahu kecuali dia, itu boleh diterima. Sebagaimana Utsman bin Affan menerima hadis dari Puraiyah bintu Malik. Apa Utsman minta saksi yang lain? Kan enggak. Bahkan itu jadi keputusan hukum gitu. Sumber informasinya satu orang, yaitu Puraiyah bintu Malik. Nah, oleh Utsman diterima. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kalau ada hadis itu namanya hadis ahad ya. Hadis yang sampai kepada kita hanya dari satu sumber. Selama sumber itu bisa dipercaya, boleh diterima dan boleh diamalkan. Walaupun ada sebagian orang-orang Mu'tazilah itu nggak mau nerima hadis ahad sebagai dalil itu, karena cuma satu orang harus ya, hadisnya apalagi masalah hukum harus mutawatir gitu ya. Mutawatir itu harus betul-betul meyakinkan. Nah, sebenarnya satu orang meyakinkan kalau dia memang orang terpercaya. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang kita bisa bahas ya. Ada waktu 3 menit. Jika ada yang mau bertanya kami persilakan. Silakan. Cuma satu orang, syaratnya cuma bisa dipercaya aja. Iya, syaratnya dia sikoh ya, bisa dipercaya. Sikoh ya, sikotun bisa dipercaya orangnya. Ya itu. Masih silakan Bu. Berkunjung ke rumah anak yang ada di luar kota ketika masa berkabung Bu ya. Nah, ya masa ihdan, masa berkabung karena ditinggal mati oleh suaminya. Nah, gimana Bu? Ya diajak anak yang lain. Boleh nggak kira-kira? Mendesak nggak berkunjung ke rumah anak? Itu sebaiknya dihindari Bu ya. Harusnya jarang. Berarti nunggu sampai 4 bulan 10 hari selesai. Jadi bersabar si ibu itu nunggu sampai arba'atu asyuri wa asra rampung baru silahkan. Nah, itu karena itu termasuk belum mendesak, bukan kebutuhan mendesak. Apanya? Ya pertanyaannya arisan mendesak nggak arisan? Kan harus keluar. Bisa diundur. Bisa kan bisa dimusyawarahkan, diundur. Itu Bu. Jadi itu belum termasuk darurat ya. Nah, maka sebaiknya diundur gitu, arisannya diundur atau acara penting keluarganya diundur. Oh nggak bisa, misalnya nggak bisa diundur, ya pamit. Ya, kalau harus bayar arisan nitip aja, nitip. Jadi gitu. Jadi itu secara syariat
ya itu belum masuk kategori daruratnya. Maka kalau sudah terlanjur, ya udah istighfar, ya istighfar. Kan ilmunya belum nyampe ilmunya. Sekarang ilmunya udah nyampe kan? Nah, itulah Bapak Ibu ya, kalau ilmu udah sampai kan kita enak. Ini ada yang terjadi tadi. Ya. Teman yang punya anak itu juga tahu ya. Ya. Teman ada tetangga yang punya. Itu ketika kita pas main ke rumah, dia mau pergi, dia nggak tahu. Lah, maksudnya kan belum boleh. Tapi ini ada yang jauh, belum tahu sini mau ke sana, jadi pada besok mau pulang. Itu masuk gimana ya, Pak? Banyak aku jauh dari ujung Aceh sana. Iya. Terus mau ngantar ya, ngantar maka besok udah pulang. Nah, itu ngasih tahu Mbak, maksudnya belum bisa. Ya betul. Betul. Jadi keluarga yang katakan di Aceh itu harusnya dia yang sowan. Ya memang sowan tapi disuruh nganter itu, Pak. Oh, suruh nganter keluar. Ya. Mungkin ke bandara atau kemana gitu ya. Ya, harusnya jangan, kalau dia udah ngerti ilmunya jangan diajak keluar. Kalau dia sudah tahu ilmunya. Kalau dia belum tahu dikasih tahu, maaf saya sedang masa apa? Ihdad, masa berkabung gitu. Nah, ini syariat Allah Bapak Ibu, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan. Jangan dianggap remeh. Resikonya ya dosa gitu. Ya itu. Harga mati ya. Ya betul. Terakhir ya, silakan. Ya, terus gimana maksudnya? Ya. Berkabung. Berkabung ya. Maaf, saya nggak dengar Pak Nasir. Bedakan bergabung sama berkabung ya. Ini kita membahas berkabung ya, bukan bergabung. Ya, oke, terakhir ya. Jadi takziah itu Bapak Ibu katanya maksimal 3 hari, enggak, itu nggak benar. Boleh, misalnya ada saudara kita, teman kita ya, misalnya anaknya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, kita nggak bisa takziah pada hari di wafatnya. Kita baru bisa datang sebulan kemudian, itu nggak masalah, nggak ada larangan. Nah tadi ya. Jadi memang ada orang berpendapat katanya takziah maksimal 3 hari. Itu bukan keharusan. Boleh, bahkan ya kita sebulan setelah wafatnya, katakanlah istri teman kita gitu ya, kita takziah itu kan menghibur ya, menghibur si keluarga si mayit. Lalu kita nyolatkan di kuburannya, itu juga boleh. Jadi itu yang pertama Pak Nasir ya, takziah itu tidak dibatasi maksimal 3 hari. Tapi yang antum tanyakan bukan itu ya. Yang antum tanyakan makan. Jadi gini, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ya. Beliau mengatakan kunna na'uddu al-ijtima' fi baiti ahlil mayyit ba'da dafnihi ya, wa sun'atat ta'ami minan niyaha. Kita para sahabat menganggap bahwa berkumpul di rumah si keluarga si mayit setelah dikubur, kumpul-kumpul dan dibuatkan makanan, itu bagian daripada ratapan. Itu. Jadi maksudnya setelah meninggal kita undang kumpul di rumah kita, lalu kita sediakan makanan. Nah, itu yang disebut niyahah. Niyah itu meratapi. Meratapi itu membahayakan bagi si mayit, membahayakan juga bagi kita, orang yang melakukannya. Bagi yang melakukannya diancam oleh Nabi, an-naihatu
illam tatub qabla mautiha, orang yang meratapi kalau dia belum taubat sebelum matinya, ya tuqamu yaumal qiyamati 'alaiha ya jubbatun min qatiron wa dir'un min jaroban. Akan dibangkitkan pada hari kiamat, dia akan dipakaikan jubah yang panas dan baju besi yang gatal. Itu ancaman bagi orang yang nihah. Berarti yang ngumpulin orang di rumahnya buat makanan. Nah, itu ngeri itu ancamannya sebenarnya. Itu. Tapi kalau makan biasa, nah itu boleh saja ya gitu. Jadi itu Pak Nasir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira demikian. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.